Kembali lagi bersama saya Firanda Elisha Puspitasari di Ungkap Kasus. Di sini saya akan membahas tentang cybercrime, yaitu dark web. Web gelap atau biasa dikenal dengan dark web adalah konten yang ada di darknet, jaringan overlay yang menggunakan internet tetapi memerlukan perangkat lunak tertentu, konfigurasi atau otorisasi untuk mengaksesnya. Situs web yang termasuk dalam lapisan ini hanya dapat diakses melalui jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network yang biasa dikenal dengan VPN. Kunjungan ke berbagai situs web ini biasanya dienkripsi dan penggunaan VPN memungkinkan penyembunyian identitas Anda, sehingga memberikan anonimitas yang Anda inginkan. Seperti yang Anda bayangkan, dark web adalah dunia bawah tanah internet. Namun perlu diketahui bahwa dark web memang banyak disalahgunakan. Studi mengungkapkan bahwa 80% penggunaannya terkait dengan pedofilia. Beberapa situs dark web seringkali dimanfaatkan untuk memperdagangkan hal-hal yang tidak pantas dalam black market atau pasar gelap. Beberapa contoh aktivitas kejahatan yang ditemukan di dark web adalah konten pembunuhan, data curian dari jaringan milik perusahaan, penjualan obat-obatan terlarang, pornografi, perdagangan seks, perdagangan manusia, penjualan senjata, penjualan mata uang palsu, dokumen palsu, software hacking, malware, kartu kredit curian, peretasan bayaran, hingga pembunuh bayaran. UU ITE yaitu Pasal 27 UU ITE mengenai perbuatan melanggar susila dan terkaitannya dengan dalil dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77 yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Yang kedua, ada pasal 34 UU ITE yang mengatur mengenai memfasilitasi perbuatan buruk, yaitu dari Al-Quran juga ditinjau bahwa Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang kholaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Penyelesaian dari kasus ini, seorang hacker dikabarkan berhasil membobol database Daniel Hosting atau DH, penyedia hosting terbesar untuk layanan situs dark web. Akibat pembobolan, ada sejumlah data yang bocor. Data yang bocor diperoleh setelah hacker tersebut membobol DH awal tahun ini, tepatnya pada 10 Maret 2020. Saat itu, pemilik DH, Daniel Winson, mengatakan hacker mencuri database dan kemudian menghapus semua server. Kemudian pada 26 Maret 2020, atau 2 pekan setelah peretasan, DH menutup layanan hosting untuk selama-lamanya.
DH meminta para pengguna layanan hosting ini memindahkan situs mereka ke penyediaan layanan hosting dark web lainnya. Total ada 7.600 website yang down karena penutupan hosting DH. Kini hacker yang menggunakan nama King Null mengunggah salinan database milik DH yang sebelumnya dicuri. Berdasarkan analisis sepintas pada data dump per hari ini, data yang bocor mencakup 3.671 alamat email, 7.205 kata sandi akun online, dan 8.580 private key untuk domain.union atau untuk situs dark web. Under the Bridge mengatakan, data yang bocor bisa dipakai untuk mengetahui pemilik dari email di portal dark web. Informasi ini bisa membantu menegak hukum melacak pihak-pihak yang menjalankan atau ikut serta dalam aktivitas ilegal di situs dark web. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.